Udah yuk. 1, 2, 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 9 akan mempresentasikan tentang materi pengolahan limbah gas dengan anggota kelompok yang beranggotakan saya sendiri, Dina Puspita, dan rekan saya. Saya Navela. Saya Dwi Dianto. Next. Industri kimia merupakan sektor strategis dalam pembangunan ekonomi, namun juga menjadi sumber utama pencemaran udara akibat emisi gas buang yang dihasilkan selama proses produksi. Limbah gas adalah hasil buangan berbentuk gas dari kegiatan limbah industri, kendaraan maupun aktivitas pembakaran lainnya. Gas-gas ini dapat mencemari udara dan berpotensi merusak kesehatan manusia serta lingkungan. Next. Rumusan masalah dan tujuan dari kami membahas ini yaitu rumusan masalahnya ada bagaimana prinsip kerja teknologi scrubber basah dalam mengendalikan emisi gas buang di industri kimia. Yang kedua, ada seberapa besar efektivitas teknologi scrubber basah dalam menurunkan kadar polutan gas buang. Dan yang ketiga, ada apa saja faktor yang mempengaruhi kinerja scrubber basah dalam proses pengendalian emisi. Dan tujuan masalahnya yaitu menjelaskan prinsip kerja scrubber basah. Yang kedua, ada menganalisis efektivitas dalam pengurangan polutan. Dan yang selanjutnya ada mengidentifikasi faktor yang mempengaruhi kinerja. Yang selanjutnya akan dipresentasikan oleh rekan saya yaitu Navela. Silakan. Baik, terima kasih Dina. Selanjutnya saya akan membahas tentang karakteristik emisi gas buang di industri kimia. Nah, industri kimia sendiri itu menghasilkan beragam jenis emisi gas buang yang berasal dari reaksi kimia, seperti dari proses pembakaran bahan bakar dan proses produksi lainnya. Nah, beberapa gas utama adalah itu ada sulfur dioksida, terus nitrogen oksida, karbon monoksida, amonia, terus ada klorin sama senyawa organik volatil. Nah, gas-gas ini tuh dapat menyebabkan dampak serius terhadap kesehatan lingkungan dan manusia kalau dilepaskan tanpa pengendalian yang memadai. Nah, gas buang dari industri kimia sendiri itu bersifat korosif, toksik, dan reaktif. Gas buang juga berpotensi membentuk polutan sekunder seperti ozon troposferik dan partikel halus. Nah, di sini ada prinsip kerja dan komponen scrubber basah. Jadi prinsip kerja scrubber basah sendiri itu bekerja berdasarkan prinsip absorpsi, yaitu perpindahan massa gas polutan ke dalam cairan penyerap seperti air atau larutan kimia. Nah, gas buang ini dialirkan ke dalam menara scrubber dan dipaksa kontak langsung dengan cairan, sehingga larut bereaksi atau terperangkap dalam droplet cair. Efisiensi dari scrubber basah sendiri itu penyerapannya bisa mencapai 95-99% untuk gas-gas larut seperti SO2, HCl, dan NH3. Di sini juga ada komponen utama scrubber basah. Itu terdiri dari menara scrubber yang mana ini sebagai ruang kontak gas antara gas dan cairan. Terus itu ada nozzle semprot untuk menghasilkan droplet halus. Terus ada media isian untuk memperluas permukaan kontak. Terus ada demister untuk
Terus ada pompa dan tangki untuk sirkulasi cairan, dan yang terakhir itu ada saluran masuk atau keluarnya gas. Selanjutnya akan dijelaskan sama rekan saya, Wahyu Chandra. Oke, terima kasih Saudara Novela. Di sini saya akan menjelaskan jenis-jenis scrubber basah. Yang pertama itu ada spray tower. Spray tower adalah scrubber berenergi rendah yang menyemprotkan cairan melalui nozzle, yang mana membentuk butiran 500 sampai 1000, cocok untuk menghilangkan gas sangat larut dan partikel besar dengan efisiensi SO2 hingga 97,74%. Tekanan jatuhnya rendah, kurang dari 7 cm H2O, dan efisiensinya meningkat seiring jumlah nozzle. Yang kedua itu ada Venturi Scrubber. Venturi Scrubber adalah alat pengendali polusi udara yang menggunakan kecepatan gas tinggi untuk membentuk kabut air halus, sehingga efektif menangkap partikel halus dengan efisiensi hingga 99%. Ada Converging, dua itu ada Truth, dan tiga ada Diverging. Keunggulannya yaitu tahan suhu tinggi dan korosi, namun memiliki kekurangan berupa tekanan jatuh tinggi sehingga membutuhkan energi dan biaya operasional yang besar. Ketiga ada Packed Bed Scrubber. Packed Bed Scrubber adalah menara berisi media isian seperti cincin, rascik, atau saddle yang memperluas kontak gas cair. Efisien menangkap debu halus dan gas larut dalam konfigurasi counter current. Keunggulannya yaitu perawatannya mudah dan konsumsi energinya rendah, namun kurang efektif untuk partikel sangat halus dibandingkan Venturi Scrubber. Efektivitas scrubber basah merupakan alat pengendali emisi yang bekerja dengan mengalirkan gas buang melalui cairan penyerap, sehingga polutan dapat larut atau tertangkap. Efisiennya sangat bergantung pada desain alat, jenis cairan, serta laju aliran gas dan cairan. Dalam berbagai studi, efisiensi penurunan SO2 dan NO berkisar antara 60-95%. Misalnya penggunaan larutan NaOH dapat menurunkan SO2 sehingga 87%. Sedangkan penggunaan air biasanya hanya sekitar 45-60%. Scrubber ini juga efektif untuk menangkap partikulat dan gas larut air, tetapi kurang optimal untuk gas non-polar seperti CO yang sulit larut dalam air. Baik, selanjutnya yaitu merupakan faktor yang mempengaruhi kinerja scrubber basah, yaitu pH larutan yang mana pH tersebut dalam kategori tinggi atau basah meningkatkan efisiensi penyerapan gas asam seperti SO2 dan HCl. Laju alir gas cairan atau laju optimal memperpanjang kontak dan meningkatkan penyerapan. Berikutnya merupakan jenis gas larut yang larut pada air yaitu SO2 dan H3 lebih mudah diserap dibandingkan gas nonpolar seperti CO. Jenis cairan penyerap yaitu berupa larutan kimia NaOH dan KOH, lebih efektif tapi memiliki biaya dan limbah lebih tinggi. Berikutnya merupakan desain yang baik seperti tipe menara, jumlah nozzle, dan jenis packing. Bahkan untuk meningkatkan luas kontak dan efisiensi penyerapan. Berikut merupakan jenis-jenis alat scrubber, yaitu yang pertama spray tower scrubber yang merupakan scrubber dengan alat sederhana berupa dengan menjadikan cairan-cairan langsung tanpa adanya packet atau isian lainnya selain spray itu sendiri. Dan selanjutnya itu ada nomor 2, ada packet bed scrubber. Mohon maaf ada typo di tulisannya. Merupakan scrubber dengan jenis alat dengan berupa isian dan spray. Di situ terdapat
isian seperti bola-bola yang mana untuk menjerap partikel-partikel halus pada saat penjerapan oleh satu cairan. Dan jenis packet bed scrubber ini banyak digunakan pada pabrik gypsum dan ALF3. Berikutnya merupakan venturi scrubber, yang mana venturi scrubber ini memaksa gas yang tercemar melewati bagian venturi yang menyempit sehingga meningkatkan kecepatan gas dan menciptakan turbulensi. Cairan pembersih, biasanya air, itu disemprotkan ke dalam airan gas dengan kecepatan tinggi sehingga terpecah menjadi butiran-butiran halus yang efektif menjebak partikel polutan dan kemudian dipisahkan dari gas yang telah bersih untuk dilepaskan ke atmosfer. Next. Berikut merupakan keunggulan dan kelemahan. Keunggulan itu sendiri, salur basah merupakan salah satu teknologi paling umum yang digunakan untuk mengendalikan emisi gas buang pada sebuah industri, yang terutama mengandung gas-gas larut seperti SO2, HCl, dan H3. Sistem ini juga mampu untuk menangkap polutan secara efisien melalui kontak langsung antara gas dan cairan penyerap. Untuk menghasilkan efisiensi penghilang lebih dari 90%, selain itu juga memiliki biaya operasional yang tergolong sedang jika dibandingkan dengan teknologi lainnya yang setara. Sehingga menjadi suatu hal pilihan yang banyak diterapkan di industri kimia, petrokimia, dan pembangkit listrik. Kelemahannya yaitu meski efektif, scrubber basah memiliki keterbatasan seperti resiko korosi akibat penggunaan larutan asam atau basah kuat. Hal ini menuntut bahan konstruksi yang lebih tahan korosi dan perawatan berkala. Selain itu, sistem ini juga menghasilkan limbah cair yang harus diolah agar tidak mencemari lingkungan sehingga memerlukan instalasi tambahan dan meningkatkan biaya operasional. Selanjutnya. Silakan saudariku. Dari presentasi ini dapat disimpulkan bahwa limbah gas merupakan ancaman serius bagi lingkungan dan kesehatan. Namun, dengan pemilihan teknologi pengolahan yang tepat, limbah gas dapat dikendalikan dan dampaknya bisa diminimalkan. Mungkin cukup sekian dari kelompok kami. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.